Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai strategi dan metode pembelajaran pada program pendidikan masyarakat. Wina Senjaya, 2008, mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kemudian, J.R. David menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan. Artinya, bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan metode merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Strategi menunjuk pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu, sedangkan metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi. Dengan demikian suatu strategi dapat dilaksanakan dengan berbagai metode. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, di antaranya 1. Ceramah, 2. Demonstrasi, 3. Diskusi, 4. Simulasi, 5. Laboratorium, 6. Pengalaman lapangan, 7. Brainstorming, 8. Debat, 9. Simposium, dan sebagainya. Sebagai contoh, yaitu strategi pembelajaran partisipatif dalam meningkatkan hasil program pendidikan non-formal. Program pendidikan non-formal mempunyai kedudukan yang sama pentingnya dengan program-program lain dalam pembangunan. Kenyataan menunjukkan bahwa kebijakan dan program pembangunan di tingkat lokal, regional, maupun nasional terdapat kebijakan dan program pendidikan non-formal, atau dikenal pula pendidikan luar sekolah yang terkait dengan sektor-sektor pembangunan lainnya. Sebagai pendekatan dasar dalam pembangunan, pendidikan non-formal mempunyai fungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia yang menjadi pelaku utama dalam berbagai sektor pembangunan. Dengan kata lain, pembangunan akan berjalan dengan baik apabila sumber daya manusia sebagai subjek pembangunan dikembangkan melalui kegiatan pendidikan yang relevan dengan pembangunan. Pendidikan non-formal tersebut diselenggarakan dalam berbagai satuan, terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, PKBM, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan sejenis. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 26 Ayat 4. Selanjutnya, pembelajaran partisipatif. Terdiri dari 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Pertama, perencanaan. Perencanaan pembelajaran partisipatif dalam penyelenggaraan pendidikan non-formal di PKBM. Pada tahap perencanaan pembelajaran program pendidikan non-formal, pengurus PKBM membantu calon warga belajar dalam mendiagnosis kebutuhan belajar yang ingin dicapai. Kegiatan identifikasi kebutuhan belajar secara menyeluruh yang dilakukan oleh pengurus PKBM dalam melaksanakan program pendidikan non-formal, untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang ingin diperoleh warga belajar. Keterlibatan warga belajar dalam kegiatan identifikasi kebutuhan belajar, sumber dan kemungkinan hambatan program pendidikan non-formal yang akan dilaksanakan di PKBM menjadi satu kesatuan dalam pelaksanaan pembelajaran partisipatif. Pengurus PKBM membantu warga belajar dalam menyusun tujuan belajar. Tujuan pembelajaran dilakukan berdasarkan 3 alasan. Pertama, untuk memberikan arah kegiatan belajar. Kedua, sebagai dasar untuk pelaksanaan pembelajaran dan pengadaan unsur-unsur belajar yang tepat. Ketiga, sebagai tolak ukur dalam evaluasi kegiatan belajar yang dilaksanakan di PKBM. Kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan pembelajaran partisipatif dalam penyelenggaraan pendidikan non-formal di PKBM Kabupaten Karawang. Pembelajaran pendidikan non-formal di PKBM diselenggarakan untuk menghadapi berbagai permasalahan seperti menangani kekurangberhasilan pendidikan formal dalam meningkatkan keterampilan fungsional untuk mengembangkan kewirausahaan masyarakat. Pendidikan non-formal yang mengintegrasikan kegiatan belajar dan berusaha,
baik di bidang industri dan perdagangan maupun jasa, sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan sumber-sumber yang tersedia di lingkungannya. Pada dasarnya telah menyentuh upaya pembinaan dan pengembangan kewirausahaan, Sudjana, 2004, 130. Pendidikan nonformal adalah setiap kegiatan yang terorganisasi, diselenggarakan di luar pendidikan persekolahan, diselenggarakan secara tersendiri atau merupakan bagian penting dari suatu kegiatan dengan maksud memberikan layanan khusus kepada warga belajar dalam mencapai tujuan belajar. Chomsky, 1973, dalam Kamil, 2009. Menyatakan bahwa pembelajaran partisipatif dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal di PKBM merupakan proses pembelajaran bagi warga belajar untuk memperoleh keterampilan fungsional yang berguna untuk meningkatkan terutama taraf kehidupan perekonomiannya. Pembelajaran partisipatif diartikan sebagai upaya sumber belajar untuk mengikut sertakan warga belajar dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Sudjana, keikutsertaan warga belajar itu diwujudkan dalam 3 tahapan, yaitu perencanaan program atau program planning, pelaksanaan program atau program implementasian, dan penilaian program atau program evaluasian dari kegiatan pembelajaran. Metode dalam pembelajaran partisipatif adalah kegiatan atau cara umum penggolongan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran program pendidikan nonformal di PKBM. Teknik pembelajaran adalah langkah-langkah atau cara khusus yang digunakan pendidik dalam masing-masing metode pembelajaran. Teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Metode dan teknik yang digunakan dalam pembelajaran partisipatif dapat digolongkan sebagai berikut. A. Metode pembelajaran individual. Teknik yang digunakan, tutorial, bimbingan perorangan, pembelajaran individual, magang dan lain sebagainya. B. Metode pembelajaran kelompok. Teknik yang digunakan, diskusi, simulasi, kerja kelompok, pemecahan masalah, bermain peran, dan lain sebagainya. C. Metode pembelajaran massal. Teknik yang digunakan, kontak sosial, paksaan sosial, demonstrasi, aksi partisipasi dan lain sebagainya. Sudjana, 2004, 169-170. Tahap ketiga, penilaian. Tahap penilaian pembelajaran merupakan penting untuk mengetahui keberhasilan program pendidikan nonformal di PKBM. Penilaian dilakukan untuk menghimpun, mengolah dan menyajikan data atau informasi yang dapat digunakan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan. Sudjana, 2004-130. Penilaian program pendidikan nonformal di PKBM dilakukan bersama antara warga belajar dan pengurus PKBM. Melalui kegiatan penilaian program pendidikan nonformal di PKBM ini, warga belajar mengetahui sejauh mana perubahan yang telah dialami dan dicapai oleh mereka melalui kegiatan belajar. Tercapainya tujuan belajar akan mempengaruhi warga belajar dalam 2 hal. Pertama, mereka mempunyai pandangan tentang tingkat kemampuan yang telah dicapai melalui kegiatan belajar. Kedua, mereka diharapkan akan menjadikan tingkah laku baru yang telah dimilikinya itu menjadi tingkat kemampuan saat ini yang akan dikembangkan pada waktu selanjutnya guna mencapai kemampuan yang lebih baik. Penilaian terhadap pengaruh kegiatan belajar mencakup 3 segi yang saling berkaitan. Pertama, perubahan taraf hidup lulusan dalam aspek pekerjaan, pendapatan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kedua, upaya membelajarkan orang lain terhadap perolehan belajar yang telah dirasakan manfaatnya. Ketiga, partisipasi warga belajar atau lulusan dalam kegiatan pembangunan masyarakat. Cukup sekian pembahasan pada video kali ini, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.